Kepikiran gak sih, gimana caranya Al-Quran itu bisa merangkai cerita tentang iman, drama keluarga, dan bahkan dialog antar agama jadi satu kesatuan yang utuh? Nah, hari ini kita akan coba bedah salah satu surah yang paling kaya akan tema-tema itu, yaitu surah Ali Imran, dan kita akan fokus di 97 ayat pertamanya. Kita mulai dari pertanyaan yang mungkin paling bikin penasaran. Gimana sih versi Al-Quran tentang kisah Isa atau Yesus dan ibunya, Maryam? Jawaban untuk pertanyaan ini bakal jadi benang merah yang memandu kita menyusuri keindahan surah ini. Oke, sebelum kita terjun ke kisah-kisah manusianya yang luar biasa, kita perlu paham dulu dasarnya. Anggap aja ini semacam pilar-pilar keyakinan yang jadi penopang seluruh bangunan argumen dalam surah Ali Imran. Poin pertama dan paling fundamental adalah konsep wahyu yang nyambung terus. Jadi, Al-Quran itu nggak datang tiba-tiba dari ruang hampa. Ayat ini menegaskan kalau Al-Quran itu fungsinya mengkonfirmasi dan melengkapi pesan-pesan yang ada di kitab suci sebelumnya, kayak Taurat dan Injil. Semuanya itu satu mata rantai. Nah, ini bagian yang seru banget. Surah ini seolah-olah ngasih kita kunci buat membacanya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua jenis ayat. Pertama, yang namanya muhkamat, ini ayat-ayat yang jelas, to the point, dan jadi fondasi. Terus yang kedua ada mutasyabihat, ini ayat-ayat yang maknanya lebih dalam, berlapis, dan ya agak ambigu, di mana makna sejatinya hanya Allah yang tahu. Terus gimana dong cara kita menyikapi dua jenis ayat ini? Surah ini ngasih lihat ada dua jalan. Ada orang yang hatinya belok, sengaja mencari ayat-ayat yang ambigu tadi buat bikin perdebatan dan fitnah, tapi di sisi lain orang-orang yang ilmunya dalam, mereka akan bilang, kami percaya semuanya, yang jelas maupun yang ambigu. Toh semuanya datang dari Tuhan yang sama. Sikapnya rendah hati. Oke, setelah kita pegang fondasi teologinya, sekarang kita lihat gimana prinsip-prinsip itu hidup. Kita pindah dari teori ke sebuah kisah nyata yang luar biasa, yaitu kisah keluarga Imran, sebuah keluarga pilihan. Coba deh lihat alur ceritanya di sini. Ini kayak efek domino kebaikan dan keajaiban. Semua berawal dari nazar seorang ibu yang tulus, yang kemudian melahirkan Maryam. Kesucian Maryam ini menginspirasi Zakaria untuk berdoa. Dan doanya dijawab dengan kabar soal Yahya. Dan puncaknya, tentu saja pengumuman kelahiran Isa kepada Maryam. Semuanya itu saling berkaitan, satu peristiwa memicu peristiwa lainnya. Dan yang kerennya, Al-Quran itu nggak menghilangkan sisi manusiawi dari ceritanya. Coba bayangin kalau Anda di posisi Maryam, dikasih kabar bakal punya anak padahal dia seorang perawan. Reaksinya sangat natural, sangat logis. Dia bertanya, gimana mungkin? Kan nggak ada laki-laki yang pernah menyentuhku. Pertanyaan yang jujur banget. Dan jawabannya, ini benar-benar di luar nalar manusia. Jawaban dari Tuhan ini menegaskan satu hal, kekuasaannya itu absolut. Kalau Tuhan sudah berkehendak, dia cuma perlu bilang, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Ini penegasan kalau hukum alam itu tunduk pada kehendaknya. Cerita pun berlanjut ke mujizat-mujizat Isa, mulai dari bikin burung dari tanah liat, menyembuhkan orang buta, sampai menghidupkan orang mati. Tapi ada satu frasa kunci yang diulang-ulang terus. Coba perhatikan. Setiap mujizat itu selalu disertai kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Ini penting banget karena menegaskan bahwa kekuatan itu bukan milik Isa, tapi berasal dari Tuhan. Nah, supaya nggak ada salah paham soal kelahiran Isa yang ajaib ini, Al-Quran ngasih perbandingan yang cerdas banget. Penciptaan Isa itu disandingkan dengan penciptaan Adam. Logikanya kan gini, kalau Tuhan bisa menciptakan Adam dari tanah, tanpa ayah dan ibu, masa sih menciptakan Isa tanpa ayah saja jadi mustahil? Pesan utamanya jelas, kelahiran yang ajaib itu bukan berarti ketuhanan. Dari kisah keluarga yang spesifik ini, sekarang cakupan ceritanya meluas. Surah ini beralih fokus, memberikan sebuah seruan dialog yang ditujukan langsung kepada ahli kitab, yaitu saudara-saudara kita dari tradisi Yahudi dan Kristen. Ayat ini luar biasa banget. Coba perhatikan pilihan katanya. Ini bukan tantangan untuk berdebat, bukan ngajak berantem, tapi sebuah undangan yang hangat untuk bertemu di titik temu. Dan titik temunya itu apa? Yaitu fondasi kita bersama, yakinan bahwa kita hanya menyembah Tuhan yang esa dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dialognya lanjut lagi. Sekarang fokus ke figur sentral bagi kita semua, Ibrahim atau Abraham. Surah ini mengajukan sebuah argumen yang sangat logis. Gimana ceritanya Ibrahim disebut Yahudi atau Nasrani, padahal Taurat dan Injil baru turun jauh setelah zaman beliau.
Al-Quran justru memberinya gelar Hanif, artinya orang yang lurus imannya pada Tuhan yang satu, dan Muslim, yaitu orang yang berserah diri sepenuhnya pada Tuhan. Dan akhirnya kita sampai di puncaknya. Disinilah semua benang merah tadi, teologi, kisah para nabi, dan dialog ditarik menjadi satu kesimpulan besar, yaitu pesan universal dari semua utusan Tuhan, jalan penyerahan diri. Disinilah kuncinya. Kita harus paham arti kata Islam dalam konteks ini. Ia bukan cuma sekedar nama sebuah agama. Secara harfiah, Islam adalah sebuah kata kerja, sebuah sikap batin, yaitu tindakan berserah diri pada kehendak Tuhan. Menurut surat ini, inilah esensi dari ajaran Ibrahim, Musa, Isa, sampai Muhammad. Nah, dengan pemahaman tadi, maka ayat ini jadi sangat jelas. Surah ini kemudian menyampaikan kesimpulan yang tegas bahwa jalan penyerahan diri inilah satu-satunya jalan yang diterima di sisinya. Dan menurut teks ini, mencari jalan selain itu pada akhirnya akan membawa kerugian di akhirat. Dan ide universal tentang penyerahan diri ini nggak cuma konsep abstrak yang melayang-layang loh. Ide ini punya jangkar fisik dan historisnya, yaitu Ka'bah di Bakkah atau Mekah. Teks ini menyebutnya sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun untuk seluruh umat manusia. Sebuah simbol abadi dari penyembahan kepada Tuhan Yang Esa. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan ini. Surah Al-Imran menyajikan sebuah gambaran besar tentang sejarah ilahi yang satu. Sebuah pesan yang bersambung dari nabi ke nabi. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, kalau kita benar-benar meyakini gagasan tentang warisan kenabian yang satu dan sama ini, bagaimana seharusnya hal itu mengubah cara kita memandang keyakinan kita, sejarah kita, dan terutama hubungan kita dengan sesama manusia hari ini?